Ariel dan Luna ini merasa sangat teraniaya oleh kasus ini. Lumayan. Lumayan. Terus terakhir itu katanya Ariel juga mematahkan kamera wartawan. Iya, sebenarnya beritanya kan bukan hanya itu, malah ada yang bilangin katanya saya bermusuhan sama wartawan. Sebenarnya saya nggak ada sama sekali bermusuhan dengan wartawan ya, karena banyak teman saya sebenarnya juga ada yang dari pertama kali dulu juga wartawan banyak. Cuman ada kejadian yang memang yang sebenarnya adalah istilahnya ada aturan yang nggak dijalankan lah gitu kalau menurut saya gitu. Jadi peliputan pada saat kejadian itu yang lebih kepada kita kan adalah narasumber ya. Narasumber kan mempunyai hak untuk berbicara atau tidak gitu. Pada saat kejadian yang kemarin itu kita keluar dari Mabes, kita sudah ditemani dan didampingi oleh lawyer yang akan berbicara kepada media, karena kan kebetulan Ariel sakit waktu itu. Yang menyatakan dia sakit demam sampai 39 itu bukan dia, bukan kita, tapi memang dokter dari Mabes sendiri menyatakan dia sakit dan dia harus segera pulang gitu, dalam artian memang keadaannya tidak bisa lagi radang tenggorokan, tidak baik lah, tidak kondusif untuk dia berbicara. Nah pada saat kita hendak keluar masuk ke mobil, wartawan udah banyak banget, udah terjadi desak-desakan dan kamera bukan cuma jarak berapa meter, tapi mungkin udah di depan kepala yang udah kita terhempas ke sana kemari. Ya itu yang menjadi sebenarnya menjadi pemikiran saya beberapa hari kemarin itu adalah saya bukan bermusuhan, cuman saya nggak suka. Sampai patah itu. Iya, karena membela diri, karena kameranya udah di depan sini di muka. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapa yang mau disalahkan? Kalau tiba-tiba ada orang yang membawa benda tajam dengan jarak sekian itu gimana? Ya, jadi caranya disimpulkan atau nggak sebenarnya gini. Jadi kan banyak yang terjadi ya yang orang nggak tahu di sana gitu. Bagaimana cara kerjanya pada saat itu? Karena saya nggak yakin itu semua wartawan resmi. Ada kontributor yang cuma bisa pegang kamera doang kali ini. Jadi dia menghalangi Luna buat masuk ke dalam mobil. Dan saya kan mesti dia menghalanginya dengan terang-terangan gitu. Ada yang melintangkan kaki gitu kan. Itu yang orang nggak tahu kan. Dan saya awas dulu ini biar masuk dulu. Pas dia udah masuk, saya mau masuk itu kamera langsung ke muka ke sini kan. Itu dan itu pun menahan saya untuk bisa masuk gitu kan. Jadi walaupun nggak kelihatan sekali rigid, tapi akhirnya saya mesti ini saya jatuh. Gitu. Cuman ya, nah gitu. Jadi akhirnya saya harus menepis kamera itu dong. Kalau nggak, itu sangat-sangat menghalangi gitu. Saya ingin tahu Luna sama Ariel sejak kapan kenal? Tahun berapa itu? 2004. 2004-an. Dari 2004 dan jadi sangat dekat kan? Baru 2 tahun terakhir ya. Dari pertama juga udah dekat sih, cuman habis itu kan kita juga nggak ini. Jadi kembali ke yang tadi, Ariel masih tetap bertahan dengan pengakuan ke polisi bahwa itu bukan Ariel dan Luna di video itu. Iya, tadi sudah kita bilang. Kita pokoknya gini, karena kita nggak pengen buru-buru, misalnya kita tunggu proses hukum ini sampai final. Biar hukum yang membuktikan apakah itu Ariel atau Luna gitu. Walaupun masyarakat menganggap ya. Ya kita kan nggak bisa, ibaratnya kita nggak bisa, kita ngomong pun kan media sudah bukan membrainwash ya, sudah memberikan opini-opini yang selama ini terjadi ya. Kita nggak mungkin dengan sekali kita cuma bilang enggak atau iya itu menjadi merubah opini publik. Nggak mungkin. Saya serahkan ya masyarakat ingin menilai seperti itu ya kan. Saya percaya setiap orang punya haknya untuk berpikir apa. Tapi tentu saja menyerahkan kepada proses hukum nanti apa iya atau enggak. Hukumlah yang membuktikan. Karena ya kita kan negara hukum. Saya patuh hukum aja. Saya yakin Ari juga patuh hukum. Kita tidak lari. Kita nggak mungkin lari dari tanggung jawab. Kita menghadapi semuanya ya kita hadapin aja. Saya ingin tanya yang terakhir. Harapan Ariel dan Luna dalam kasus ini sekarang ini apa? Ya, sebagai kita masih waras sih ya, dalam artian kita adalah orang yang normal, pasti kita pengennya si pelakunya, kita pengen si pengedar yang pertama kali yang sudah membuat kerusuhan ini terjadi gitu.
ya karena kita adalah korban di sini, saya sih mengharapkan pengedar ya. Karena yang pertama kali harus bertanggung jawab sih pengedar. Tapi tidak bisa memberikan sekedar petunjuk atau kira-kira siapa sih orangnya gitu. Itu akan lebih menggampangkan penyidik. Apa ya? Iya, nggak tahu juga sih. Apa, oke, secara publik mungkin off the record. Apa ke penyidik sudah dikasih tanda-tanda? Kita kasih apapun yang kita punya, istilahnya kita informasi yang kita punya, apapun yang ditanyakan kita kasih tahu. Gitu. Yang jelas sih kita pengennya ya masyarakat sendiri juga membantu kita untuk tidak lebih menyebarluaskan yang seharusnya tidak disebarkan. Dalam artian kita kan juga belum tahu ini seperti apa gitu, asliannya atau gimana gitu, kita juga belum tahu kan. Dalam artian biar pihak-pihak berwajib yang menjalankan tugas mereka, dan kita di sini adalah korban. Sekali lagi saya berharap pihak-pihak yang berwajib bisa menangkap si pengedar dan bisa diadili gitu. Karena ini sudah merugikan kita, sangat-sangat merugikan. Jadi ingin segera proses hukum ini juga segera berjalan supaya cepat selesai. Ya. Ya makanya pengen cepat selesai. Baik, Dona dan Ariel, saya harapkan memang tetap berlalu seperti saya katakan tadi. Terima kasih. Thank you.